Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Reza Irwansyah, MPD, dosen Akademi Olahraga Prestasi Nasional, kembali dalam pertemuan mata kuliah Kewarganegaraan untuk angkatan 2019 semester 2. Masuk pada bab 3, masuk pada bab 4 tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Konstitusionalitas Ketentuan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Dalam hidup bernegara, kita dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Misalnya, yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dan bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Kita juga dapat menemukan adanya beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara pemerintahan dijalankan. Misalnya, bagaimana aturan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan bagaimana cara mencari keadilan jika hak dilanggar oleh orang lain. Pada saat kita menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan, artinya kita telah menemukan bagian atau isi dari konstitusi. Pada bab 4 ini, kita akan mempelajari esensi, urgensi, dan nilai norma konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah, kita akan diajak untuk menelusuri konsep dan urgensi konstitusi, menanya alasan mengapa diperlukan konstitusi, menggali sumber historis, sosiologis, politik, konstitusi, dan mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi. Pada bagian akhir, kita akan terus membahas tentang konstitusi. Setelah melakukan pembelajaran ini, Anda, mahasiswa, sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan memiliki komitmen yang secara personal dan sosial terhadap pengejawantahan nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia. Mampu menganalisa nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia dan konstitusionalitas ketentuan di bawah Undang-Undang Dasar dalam konteks kehidupan bernegara kebangsaan Indonesia, dan mampu mengkreasi pemetaan konsistensi dan koherensi antara nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia dan konstitusionalitas ketentuan di bawah Undang-Undang Dasar dalam konteks kehidupan bernegara kebangsaan Indonesia. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pernahkah kita mendengar istilah konstitusi? Atau pernahkah Anda mendengar istilah konstitusi? Tentu saja pernah. Pada saat Anda mempelajari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah misalnya, istilah tersebut kerap kali dibahas. Apa sih konstitusi sebenarnya? Pada saat Anda menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan, artinya Anda telah menemukan bagian dari konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka, konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.
Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa. Misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan constituer, Itali, constitutuo, Inggris, constitution, Belanda, constitutie, Jerman, Verfassung, atau di Arab, Masrutiyah. Merujuk pada pandangan Lord James Brace, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Pendek kata, bahwa konstitusi itu menurut pandangannya merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap atau permanen, dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Sehubungan dengan itu, C.F. Strong yang menganut paham modern secara tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Rumusan yang dikemukakannya adalah konstitusi merupakan satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya, pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak asasi manusia. Konstitusi semacam ini dapat diwujudkan dalam sebuah dokumen yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi dapat pula berupa a bundle of separate laws yang diberi otoritas sebagai hukum tata negara. Rumusan C.F. Strong ini pada dasarnya sama dengan definisi Bolingbroke. Kegiatan penelusuran kita yang terakhir adalah ihwal urgensi konstitusi bagi kehidupan bangsa dan negara. Agar kita memahami urgensi konstitusi, perlu diketahui terlebih dahulu fungsinya. Apakah kita tahu apa itu fungsi dari konstitusi bagi kehidupan bangsa dan bernegara? Berikut fungsi konstitusi. Yang pertama adalah konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Yang kedua, konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, yang oleh Karl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Yang ketiga, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaan tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang terakhir, menjamin hak-hak asasi dari setiap warga negara. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Kita mempunyai sejumlah pertanyaan yang sangat penting, yakni
Mestikah setiap negara memiliki konstitusi? Jika iya, untuk apa konstitusi diperlukan? Apakah ada negara yang tidak memiliki konstitusi? Jika ada, apa yang akan terjadi dengan kehidupan negara tersebut? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita perlu memulai dari penelusuran historis dengan memahami pandangan Thomas Hobbes tahun 1588 sampai dengan 1829. Dari pandangan ini, kita akan dapat memahami mengapa manusia dalam bernegara memerlukan konstitusi. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala hingga timbul adagium Homo homini lupus. Man is a wolf to his fellow man. Artinya, yang kuat mengalahkan yang lemah, lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnis. Perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unionis. Selanjutnya, timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis. Dalam bukunya yang berjudul Leviathan pada buku novel Moby Dick, Leviathan merupakan ikan paus besar. Dalam bahasa Ibrani modern berarti paus. Dalam beberapa mitologi seperti Jepang dan Kanaanit, Leviathan dikenal sebagai dewa lautan. Menurut beberapa sumber lain dikatakan bahwa Leviathan adalah ular raksasa yang jahat berkepala 7. Itu dari mitologi. Lanjut, dalam buku yang berjudul Leviathan tadi, ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Primus inter pares adalah yang utama di antara sekawan atau kumpulan atau orang-orang terpenting dan menonjol di antara orang-orang yang derajatnya sama. Negara dalam pandangan Hobbes cenderung seperti monster Leviathan tadi. Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya dia ya pada saat itu. Sehingga ia cenderung membela monarki absolut, kerajaan mutlak, dengan konsep divine right yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan, sehingga ia memiliki otoritas tak tertandingi. Pandangan inilah yang mendorong munculnya raja-raja tiran dengan mengatasnamakan primus inter pares dan wakil Tuhan di bumi mereka, berkuasa sewenang-wenang dan menindas rakyat.